Kita mau mulai. Sudah bisa kita mulai atau masih perlu 1 menit? Ini lagi pada masuk nih. Sudah bisa mulai, Bang. Sudah bisa dimulai ya. Oke, mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita mau memulai Monthly Pastor Prayer. Kita memulai di tahun 2023 ini dengan semangat yang baru, dengan gairah yang baru. Kita mau bergerak terus. Mungkin ada yang bingung apa yang dimaksud dengan pembawa pesan damai. Ini lahir dari waktu pertemuan terakhir di tahun yang lalu, Papeda. Ya, jadi kita mau Papeda, menikmati berkat Tuhan, menikmati satu suasana yang baru untuk kita terus bergerak untuk membawa pesan damai, membawa Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Jadi pada malam hari ini, terima kasih untuk kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bersama. Kita akan mulai dan dalam proses berdoa kita pada malam hari ini, setelah pujian dan rangkaian ada pesan dari Bapak dan juga dari Ketua Umum. Nanti kita akan ada waktu untuk breakout room, untuk kita doa dan juga diskusi di PD kita masing-masing. Dan jangan lupa setelah selesai di PD atau di breakout room, kita kembali ke main room untuk kita bisa sharing dan kemudian ada lagi nanti closing dari Pak Ketua Umum, Pak Horas. Jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan mulai pertemuan doa kita pada malam hari ini. Mohon izin untuk mic-nya bisa di off-kan sementara, dan kita memuji Tuhan dengan gairah, dengan semangat yang baru, karena kita mengerti kita adalah para pembawa pesan damai bagi kemuliaan Tuhan. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Silakan tim dari Jakarta. Baik. Shalom Bapak Ibu, para hamba Tuhan yang luar biasa. Selamat malam. Selamat bergabung dalam acara Monthly Pastor Prayer pada malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semua yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah tetapkan untuk membawa pesan damai sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Amin. Yes, sebelum kita memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu bisa men-setting aplikasi Zoom-nya serta menggunakan background Zoom yang sudah dibuat dan sudah di-share di grup Sinode. Bisa dipasang background-nya biar semakin seragam ya. Dan pengumuman yang kedua, Bapak Ibu bisa menyeting nama akun Zoom-nya masing-masing dengan format sesuai dengan PD-nya, PD berapa. Contoh ada Bang Robi misalnya PD 3, Robi GKKD Jakarta. Jadi ada asal PD-nya, nama dan asal daerah atau kota atau wilayah yang ditempatkan. Gitu ya Bapak Ibu ya, demikian pengumumannya. Kita langsung saja mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita boleh antusias, semangat memuji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Yes, mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini di rumah masing-masing, kita tetap terhubung dan terkoneksi sama Tuhan. Kita mau naikkan pujian, terpujilah namamu Tuhan. Yes, sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu, kebesaranmu tetap selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sorakan sama-sama. Oh, lagi. Oh, engkaulah Raja.
lebih antusias lagi memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu, kerajaanmu kekal selamanya. Mari kita angkat tangan, kita katakan, oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, sama-sama katakan, Engkaulah, yes, atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, yes God, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yes God, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, yes God. Engkau yang memerintah di dalam dunia ini Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, Dialah Tuhan yang dahsyat, Dialah Tuhan yang hebat, Dialah Tuhan kita yang sanggup mengalahkan setiap musuh, mengalahkan setiap kutuk, mengalahkan setiap segala sakit penyakit, dan Dialah terang bagi dunia. Amin Bapak Ibu. Yes, mari kita lebih dalam lagi menyembah kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Kita mau berseru kepada Dia, sumber kemenangan, sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi setiap kita. Tidak ada yang dapat menghalangi langkah kaki kita, karena Yesus yang berjalan di depan kita. Yes God, terima kasih Tuhan. Yes Jesus, yes God. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku,
berseru kepada Engkau Tuhan. Kami mau membawa setiap generasi, kami bawa Tuhan, setiap orang datang kepada Engkau. Kami mau bawa Tuhan, setiap orang boleh mengenal Engkau Yesus, dan setiap orang boleh mengandalkan Engkau, boleh berseru kepadamu. Yes God, yes Lord. Amin Tuhan, Kaulah Tuhan kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau tuntun langkahku, pertahananku. Yesus, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yes God, Kaulah sumber kuat kami Tuhan, Kaulah pertahanan kami Tuhan, Kaulah gunung batu dan kekuatan kami Tuhan. Hanya padamu kami berharap, hanya padamu kami berserah Tuhan. Yes Lord, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Biarlah semua lidah berseru, biarlah semua mulut mengaku Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang hidup, Kau Allah Immanuel, Allah beserta kami, Allah kekuatan bagi kami. Oh Yesus, takkan takut dan gentar kami karena ada Engkau. Yesus, sumber penolong kami. Oh Yesus, kami mau menjadi anak-anak-Nya Tuhan yang membawa damai dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau membawa setiap terangnya Tuhan. Yes God, kami tahu hari-hari ini semakin jahat Tuhan. Kami tahu dunia ini semakin kelam Tuhan. Maka itu kami mau Kau pakai. Kami mau berdiri bagi kota kami Tuhan. Kami mau berdiri bagi wilayah kami, bagi provinsi kami, bagi kota, bagi bangsa kami, bagi keluarga kami Tuhan. Yes Lord, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah keagungan hanya bagi-Mu Tuhan.
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuat kami Tuhan, Kaulah sumber kuatku, yes God. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku, yes God. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah sumber kuatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Bermazmurlah di tengah-tengah kami, berikanlah hikmat di tengah-tengah kami Tuhan. Sampaikanlah pesan-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang dahsyat bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. GKKD Tuhan, Sinode, di dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu hamba Tuhan yang dahsyat. Baik, langsung saja kita mau mendengarkan arahan dari Bapak Pendeta Austin. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, shalom saudara. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita masih di awal tahun baru ya. Kita bersyukur untuk pertemuan kita lewat media ini. Pesan yang Tuhan taruhkan dalam saya untuk disampaikan adalah ketika Yesus di Taman Getsemani, dia katakan kepada murid-muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan ingin kita berdoa dan terus berdoa, tapi sementara berdoa Tuhan katakan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kalau kita berdoa dan berjaga-jaga, kita tidak jatuh dalam pencobaan, tapi kita bisa mengatasi pencobaan dan kita menang atas pencobaan, dan kemuliaan Tuhan terus menyertai kita dan bersinar lewat hidup kita. Nah saudara, pencobaan apa yang kita siapkan untuk hari-hari ke depan atau tahun-tahun ke depan, khususnya tahun-tahun 2023 sampai 2024. Ada hal yang terus kita harus persiapkan. Satu hal, kita akan berita memang banyak bahwa akan ada inflasi. Nah, saya setahun terakhir ini Tuhan mendorong untuk memperhatikan kebun kami, ya, sehingga kebun itu bisa ditanami dan menghasilkan. Ya, saya tadinya kurang mengerti kenapa
ya karena sempat melalaikan lalu memperhatikan kebun itu. Ya. Tapi terakhir saya makin mengerti bahwa berita tentang inflasi yang akan terjadi itu bukan hal yang tidak mungkin, ya. Tapi mungkin dalam tahun ini atau tahun depan bahkan beberapa tahun kemudian akan terjadi inflasi. Nah, kita perlu berjaga-jaga untuk ini. Ya, kita tahu bahwa kalau inflasi nilai mata uang itu jadi menurun, ya. Sehingga jangan kita menyimpan uang kita di bank terlalu banyak, ya. Mungkin secukupnya saja. Tapi uang yang kita punya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak terpengaruh dengan inflasi, ya. Contohnya misalnya kita perlu untuk membeli sawah, tanah, ya, atau kebun-kebun, ya. Karena itu nilainya akan tetap tinggi, ya. Jadi yang pertama, saudara, jadi kita akan menghadapi situasi inflasi. Saya punya keyakinan bahwa tahun tidak terlalu lama, ya, itu akan terjadi. Jadi yang perlu kita persiapkan untuk kita bisa mengatasi keadaan itu adalah, ya, jangan simpan uang terlalu banyak di bank, tapi gunakan uang yang ada untuk bisa mungkin membeli tanah, membeli kebun, atau sawah, ya, kalau yang daerahnya ada seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama, saudara, ya. Jadi berdoalah dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi ketika inflasi itu datang, kita dan gereja Tuhan tetap tegak, bersinar dan menyatakan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat lewat apa yang Tuhan kerjakan, lewat apa yang kita lakukan, saudara, ya. Jadi yang kedua adalah masa-masa di depan kita tahu situasi kita menjelang Pilpres, pemilihan presiden. Jadi kita harus terus berdoa, berjaga-jaga untuk situasi bangsa kita, ya. Karena banyak yang akan mengambil bagian merusak bangsa kita. Jadi kita terus berdoa, berjaga-jaga menghadapi Pilpres nanti. Ya, kita mulai doakan sejak sekarang supaya suasana tidak chaos, tapi terus terjaga. Shalom Tuhan, damai sejahtera terus turun atas bangsa kita lewat doa-doa kita dan lewat pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan lewat hidup kita, lewat gerejanya. Puji Tuhan, jadi berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sebaliknya kita mengatasi pencobaan dan tetap tegak pada masa pencobaan datang. Nah, itu yang saya lihat untuk situasi ke depan, dalam situasi 1-2 tahun, bahkan mungkin inflasi bisa terjadi beberapa tahun ke depan. Jadi mari kita terus berdoa, terus berjaga-jaga mempersiapkan hidup kita, keluarga kita, gereja kita, sehingga pada saat pencobaan datang, kita terus bisa tegak berdiri dan terus menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan terang Tuhan, menyatakan Injil Tuhan di tengah situasi yang berat pada waktu ke depan. Ya. Secara ekonomi bangsa kita makin luar biasa, ya, karena kita tahu bahwa logam-logam atau ini bauksit, nikel, tembaga, semuanya tidak boleh diproduksi, dijual secara raw material. Jadi negara memang punya devisa yang luar biasa.
Tapi sebaliknya saudara, kita harus mempersiapkan bahwa ketahanan pangan ya belum tentu berbanding lurus dengan itu. Sehingga kita mempersiapkan, salah satunya adalah yaitu yang saya dorong kita semua untuk uang-uang yang tidak terlalu banyak di bank, tapi bisa kita gunakan kepada barang-barang atau benda-benda seperti kebun, sawah, dan tanah ya, atau logam mulia lainnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita jalani hidup ini bersama Tuhan. Kita tahu kemenangan bagi kita dan kegelapan yang ada di depan kita atas negeri kita. Kita tahu terang Tuhan akan dinyatakan lewat hidup kita dan lewat apa yang bisa kita lakukan pada masa-masa di depan kita. Tuhan memberkati kita semua melewati masa-masa yang sukar di depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Arahannya dari Bapak Sinode GKKD, yaitu Bapak Pendeta Osten Sitorus. Baik, selanjutnya kita juga akan mendengarkan arahan dari Bapak Sinode GKKD, Ada nggak suaranya? yaitu oleh Bapak Pendeta Leo Mangunsong. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, Shalom saudaraku sekalian. Kita bersyukur memasuki tahun 2023. Saya punya keyakinan bahwa tahun 2023 adalah tahun penuaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun kegerakan, tahun penuaian buat Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau share pada malam hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita kerjakan, buat kita pahami dan kita kerjakan sepanjang 2023. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi, ya, dan begitu menjulang, jadi gunung rumah Tuhan akan mengalami kemuliaan Tuhan, dan akibatnya bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Nah, mereka minta pengajaran daripada Tuhan. Oleh karena itu, yang Tuhan rindukan sepanjang 2023, kita fokus kepada rumah Tuhan. Artinya bukan hanya untuk melihat pelayanan kita ya, fokus kepada rumah Tuhan ini bukan bicara soal gedungnya, tapi bicara soal kehidupan umat Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan. Yang di dalamnya itu adalah seperti gereja mula-mula, bagaimana mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tekun dalam persekutuan, tekun dalam doa, juga mereka tekun dalam memecahkan roti. Ya, jadi gereja Tuhan itu ada kemuliaan Tuhan sehingga akhirnya di situ saudaraku sekalian terjadi yang namanya, jadi gini, digenapilah firman Tuhan bahwa kita adalah terang dunia, ya, kita adalah terang dunia, dan Tuhan katakan bahwa terang itu tidak bisa diletakkan di bawah gantang, tetapi yang diletakkan di atas kaki Dian menerangi rumah. Bahkan lebih keren lagi bahwa terang itu akan menerangi sebuah kota. Jadi itu keren luar biasa. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terang itu bercahaya. Jadi rumah Tuhan itu akan terang dan bercahaya, dan kita memiliki satu kehidupan yang jauh berbeda daripada dunia ini. Saking berbedanya, maka bangsa-bangsa dunia ini tanya kepada kita, minta pertolongan kepada kita. Kenapa? Karena mereka ada melihat kemuliaan Tuhan di sana. Ini keren, luar biasa. Oleh karena itu, poin pertama, kita harus fokus kepada gereja Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, jemaat yang berkontribusi, yang menyerahkan diri kepada pemimpin, terus kemudian berkolaborasi, bersinergi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, mengapa ini harus terjadi? Nah, poin kedua yang saya jelaskan. Bangsa-bangsa segera akan mengalami kegoncangan besar. Nah, COVID-19
2,5 tahun kita mengalami COVID-19, itu terjadi terjadi efek yang besar di dalamnya. Itu adalah krisis ekonomi, bukannya krisis ekonomi, mental illness juga terjadi di mana-mana, dan itu bukan hanya dialami orang tertentu, orang kaya, orang miskin, keluarga kaya, keluarga miskin, orang terdidik atau tidak, pelajar, mahasiswa, semuanya mengalami itu saudara sekalian, karena begitu panjangnya pandemi virus corona, sehingga efeknya adalah krisis ekonomi, krisis mental, dan sebagainya. Nah, itu pandemi virus corona. Tetapi seluruh sekalian, setelah pandemi virus corona, belum lagi perang Ukraina dengan Rusia, itu terjadi krisis pangan, krisis pangan, krisis energi, itu terjadi di Eropa. Nah, tapi karena Eropa adalah menerima barang-barang ekspor, maka apa yang terjadi? Bangsa-bangsa lain juga kena global, kena krisis itu karena pengaruh daripada Eropa. Ya, orang bilang bahwa itu akan terjadi perang dunia ketiga. Apalah yang orang katakan? Tapi krisis ini terus terjadi di mana-mana. Bahkan sekali, bukan hanya perang Ukraina, juga dengan peperangan di Ukraina dan juga di Rusia, tapi juga iklim yang berubah, terjadi gempa bumi di mana-mana, tsunami, itu menyebabkan ada krisis, ketakutan, kecemasan semua. Nah, semua yang terjadi itu membuat kegoncangan di bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa mencari pertolongan, mencari jawaban. Di mana mereka dapat jawaban? Ya pastilah di rumah Tuhan, di gereja. Ketika mereka melihat kumpulan dalam gereja Tuhan, bagaimana kita diberkati Tuhan, bagaimana Tuhan buat kita berbeda dengan mereka, otomatis terus sekalian mereka akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Otomatis. Nah, oleh karena itu, selain kita fokus pada gereja, nah secara pribadi, apa yang Tuhan ingin kita, supaya kita akhirnya ketika goncangan besar, kita nggak tergoncangkan. Jadi krisis di mana-mana, kita nggak kena krisis. Ada banyak ketakutan-ketakutan di mana-mana, kita tidak mengalami ketakutan. Nah, apa pesan ke Tuhan yang selanjutnya, supaya kita kerjakan secara pribadi? Nah, di dalam Mazmur 91, dikatakan di ayat 14, 15-16 dikatakan ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, kalau gitu bagaimana pribadi-pribadi hamba Tuhan? Ya, kita bersama-sama dalam Sinode GKD, termasuk pribadi-pribadi jemaat Tuhan. Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat padaku. Jadi, ketika hati kita melekat pada secara pribadi-pribadi, tidak cinta uang, tidak cinta dunia, tidak cinta diri sendiri, tidak cinta harta, benar-benar cinta Tuhan, maka Tuhan katakan Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan membentengi kita karena kita mengenal Dia. Bukan itu saja, Dia katakan bahwa Tuhan, kalau kita berseru Tuhan dengar doa kita diluputkan, terus kemudian datang pertolongan daripada Tuhan, dan Tuhan akan memuliakan kita. Di sisi yang lain bahwa kita disertai Dia dengan panjang umur, keselamatan daripada Dia terjadi. Nah, kalau gitu kita jemaat bersama kita harus melekat pada Tuhan. Bagaimana melekat pada Tuhan? Harus kita bersekutu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Seperti Yohanes pasal 15, ya, Yohanes 15 ayat 34 dikata bagaimana ranting itu tidak bisa berbuah kecuali melekat pada pokok anggur. Jadi kita harus hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, melekat pada Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, lewat persekutuan pribadi dengan Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Nah, kehidupan yang kita bangun ini, ketika goncangan terjadi, kita tidak tergoncangkan. Bahkan dari hidup kita mengalir aliran air hidup, itulah kabar baik terus sekalian. Nah, kabar baik itulah yang menyebabkan banyak orang-orang mendengar kasih Tuhan. Banyak orang-orang mendengar kasih Tuhan, mendengar kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, mendengar jalan-jalan Tuhan. Sehingga banyak di antara mereka yang boleh percaya kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Ini perlu kita pahami saudara sekalian. Ini perlu kita pahami ya. Kita perlu pahami. Jadi nanti kita jadi penyampaikan kabar baik, menjadi terang. Jemaat yang di kampus-kampus, di sekolah-sekolah,
senyum, penuh sukacita di kampus-kampus, yang di kantor-kantor, yang di perusahaan-perusahaan. Ceritakan Injil, ceritakan Injil, ceritakan Injil, ceritakan Injil. Dan saya terinspirasi sekali sebetulnya bahwa melalui Sinode GKKD ada banyak Injil diberitakan kalau seluruh jemaat Tuhan memahami bahwa mereka harus menyampaikan kabar baik setiap hari. Nggak usah banyak-banyak deh, nggak usah banyak. Satu jemaat memberitakan Injil kepada satu jiwa aja dan memberikan satu jiwa, maka jemaat itu 1 tahun itu akan membawa 1 jiwa dan memberikan 1 jiwa. Kalau jemaatnya ada 100, jadi 100 kali 1, jadi 1 tahun itu maka akan muncul jemaat baru ada 100 orang kalau kabar baik itu diberitahukan. Tetapi itu tidak terjadi karena kita kurang melekat pada Tuhan. Ya, nah kegoncangan besar terjadi, kita tidak tergoncangkan, bangsa-bangsa tergoncangkan, dan mereka akan datang kepada terang Tuhan yang terbit atas kita. Dan saya percaya ini terjadi sangat luar biasa. Gelombang kegerakan pertobatan bukan hanya di Indonesia, bukan di pulau-pulau, itu semuanya di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di suku terabaikan, di bangsa-bangsa terus mengalami kegerakan, mengalami lapar haus akan Tuhan. Dan ini saatnya kita menuai mereka. Tetapi kita tidak tergoncangkan karena kita sungguh melekat kepada Tuhan. Dan tujuannya adalah bahwa akan ada semarak dalam rumah Tuhan, akan ada kemuliaan dalam rumah Tuhan karena Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam rumah Tuhan sehingga banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saya ulangi, fokuslah kepada rumah Tuhan, rumah kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bahwa akan terjadi kegoncangan besar di mana-mana, baik di Indonesia, di luar negeri, karena gempa bumi, tsunami, krisis ekonomi, pangan, dan akan terjadi. Itu tidak akan selesai, terus berlanjut. Nah, bangsa-bangsa dibuat gerah, dan bangsa-bangsa akan cari pertolongan. Nah, mereka mencari pertolongan di rumah Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat jemaat Tuhan yang kita layani. Tapi supaya kita tidak tergoncangkan, mari kita melekat kepada Tuhan, terus melekat pada Tuhan. Nah, ketika kita melekat pada Tuhan yang luar biasa, kita punya way out, jalan keluar demi jalan keluar untuk setiap permasalahan kita hadapi dalam gereja maupun jemaat Tuhan. Sehingga dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan, yang belum pernah kamu dengar, yang belum timbul dalam hati kita, yang belum pernah ada di pikiran kita, Tuhan sediakan bagi orang-orang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan segala sesuatu buat kita, bahkan apa yang di alam di isi hati Allah, kita tahu pikiran Allah, kita tahu apa yang Allah karuniakan pada kita, dari 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Dengan demikian, karena kita melekat pada Dia, kita punya hikmat, maka kita berkemenangan menghadapi krisis yang ada, kita tidak tergoncangkan. Dan yang paling kerennya, bahwa kabar baik, berita damai sejahtera sampai ke seluruh Indonesia, dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur ke bangsa-bangsa. Itu sangat mudah sekali kita beritakan Injil. Saya memasuki 2023 ini, saya mengalami sekali dengan senyum kita, dengan damai kita bagikan, dengan kasih kita sampaikan, orang-orang terbuka sekali. Doakan mereka, sampaikan kabar baik, maka mengalami mujizat Tuhan, disembuhkan, dipulihkan. Kan tidak lagi pertolongan di tempat yang lain, hanya dalam Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat dan antusias menyambut 2023, kegerakan yang besar, tuayan besar, gereja penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, amin. Terjadi kegerakan bagi bangsa Indonesia di setiap pulau, tempat demi tempat, dan pulau demi pulau. Puji Tuhan, terima kasih untuk arahannya dari Bapak Pendeta Leo Mangunsong. Langsung saja Bapak Ibu hamba Tuhan yang luar biasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang memerdekakan setiap kita, yaitu oleh Ketua Umum Sinode Bapak Pendeta Horas A.L. Tobing. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Ya, shalom semua akan hamba Tuhan yang berbahagia. Puji Tuhan kita bisa sama-sama malam ini. Saya rindu berbagi apa yang jadi
pesan apa yang jadi kerinduan yang ditaruhkan Tuhan bagi kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang setia yang memimpin kami. Engkaulah pemimpin gereja, Engkaulah yang memiliki gereja ini, Engkaulah yang menjadi penggagas dan Engkau juga yang menjadi penggerak di dalam gereja ini. Kami bergantung sepenuhnya kepada Roh-Mu, kami bergantung kepada tuntunan-Mu, dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama menangkap apa yang jadi kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pesan-pesan yang sudah disampaikan juga. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan ajaib dan bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, izinkan saya sharing sedikit melalui menggunakan slide. Ya, ini tadi sedikit disinggung oleh Pak Freddy, ya. Kami menyingkatnya pembawa pesan damai ini papeda, ya, itu makanan yang khas dari Papua. Karena juga kita merindukan terjadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, bahwa Raja Damai itu datang dari timur. Jadi bukan sesuatu yang dihubung-hubungkan, tetapi ini memang sebuah kerinduan kita. Tuhan menggenapi ya apa yang tertulis seperti yang sudah dinubuatkan dan juga disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Tuhan memakai negeri kita Indonesia menjadi pembawa damai bagi bangsa-bangsa di atas muka bumi ini di zaman akhir ini. Dan kita percaya gejala itu benar-benar terjadi, ya, bahwa di tengah-tengah situasi yang kita sedang hadapi, ya, di tengah-tengah krisis bahkan pandemi, ya, kita melihat ada perbuatan-perbuatan Tuhan, bagaimana negara kita sekalipun mengalami goncangan, tetapi kita melihat ada ketahanan, ada endurance yang Tuhan berikan, ada hikmat-hikmat yang luar biasa. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa ini. Ya, kita bersyukur, kita percaya ada pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan dan juga pemimpin-pemimpin gereja dan juga pemimpin yang lain yang hari-hari ini Tuhan gerakkan berjibaku sehingga menjaga negeri ini. Dan juga doa kita, saya percaya, itu dimanifestasikan melalui keterlibatan banyak orang yang digerakkan oleh Tuhan. Ya, jadi ini kerinduan yang kita ingin supaya bisa kita mengambil peran di tengah-tengah bangsa ini. Nah, saya mengambil satu ayat di dalam Yesaya, ya, dikatakan Yesaya 52 ayat yang ke-7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ya, jadi ini ayat sudah sering kita kita dengar bersama, ya. Ayat ini
sering juga dinyanyikan ya. Dan disebutkan bahwa di tengah-tengah tekanan yang dialami oleh bangsa Israel karena kesalahan, karena pelanggaran, tapi Tuhan berkemurahan ya sampai kemudian mereka mendapatkan sebuah penghiburan ya bahwa Tuhan merespon atas beban, juga merespon atas setiap akibat-akibat kesalahan mereka sebetulnya. Tetapi dalam kemurahannya Tuhan tetap melakukan segala yang baik dan Tuhan hadir. Nah, berita damainya itu di-highlight secara tegas ya, bahwa itu karena disebutkan Allahmu itu Raja. Saya coba melihat ya kata-kata damai ini di dalam satu kisah juga yang disebutkan di dalam 2 Samuel ya 18 sampai 22-29. Ini adalah kisah ketika Daud sedang mengalami pemberontakan dari Absalom ya. Dikatakan bahwa pada waktu itu ketika Absalom sudah mati ya, disebutkan, diceritakan bahwa Ahimaas bin Zadok ya berkata kepada Yoab, katanya, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Ethiopia itu. Tapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi? Anakku, apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Ya, jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Ethiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang. Di atas tembok ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja dan berkata, jika ia seorang diri, maka kabar baiklah yang disampaikannya. Sementara orang itu mendekat. Penjaga itu melihat seorang yang lain datang berlari, lalu penjaga itu menyerukan pada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat ada lagi orang yang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar baik. Sudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlarinya Ahimaas bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah pada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Rekan-rekan yang kasih oleh Tuhan, kata-kata yang disebutkan oleh Ahimaas ketika bertemu dengan Daud ya, itu di dalam bahasa Indonesia memang dituliskannya selamat ya, tetapi dalam terjemahan aslinya, bahasa aslinya itu dikatakan shalom ya, shalom seperti yang tertulis. Kenapa saya mengemukakan hal ini? Ya, ketika kita bicara pembawa pesan damai, maka ada satu hal yang kita juga perlu mereview ya, melihat kembali bahwa ini adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar kata-kata slogan biasa, tetapi seperti di dalam Alkitab dikatakan shalom, maka itu punya pengertian yang sangat dalam ya, punya pengertian yang sangat dalam, yaitu shalom itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani ya. Itu shin, lam, dan mim ya. Nah, shin ini
dalam Yudaisme itu sering dipakai sebagai singkatan dari Shaddai. Ya kita tahu, ya kita sering nyanyi El Shaddai. Ya itu artinya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang menjadi sumber segala sesuatu. Ya, nah ini kalau kita belajar sedikit ya, kenapa huruf ini dipakai untuk menunjukkan Allah yang berkuasa dan sumber. Ternyata secara asal-usul dari kata ini, tulisan ini gambaran dari, sebetulnya kalau kita lihat, ini gambaran dari jantung manusia ya. Ini 3 dindingnya itu ya, dinding serambi atau ventricle yang tebal. Ini artinya menggambarkan bahwa Allah itu memang sumber kehidupan. Allah itu memang sumber dari segala sesuatu. Allah itu yang menentukan denyut kehidupan alam semesta ini. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, kenapa kata Shalom itu menggunakan kata Shin ini yang berarti di sini Allah yang maha kuasa, Allah sumber segala sesuatu. Ya, dalam arti yang lain, Shin ini ketika ini berlaku bahwa Allah sebagai Allah sumber segala sesuatu, berarti dia juga punya satu pengertian syat. Ya, artinya syat itu menghentikan. Kalau Allah yang berperan, Allah yang mengambil otoritas, Allah yang berdaulat, maka hal-hal yang lain yang menjadi persoalan manusia itu harus mau tidak mau berhenti karena Allah hadir. Ini hal yang ajaib luar biasa di dalam kata Shalom ini. Sementara huruf yang kedua itu lam. Lam itu adalah satu-satunya huruf yang tingginya melebihi standarnya. Dan dia adalah kata ke-12 yang artinya itu huruf ke-12 yang artinya itu adalah pusat. Ya, tengah-tengahnya. Ini sedang menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu pusat dari segala sesuatu. Dan ketika dia ditinggikan dan dia menjadi pusat, tadi Bang Leo ada tekankan juga, fokus kepada Tuhan, ya, dia mengendalikan segala sesuatu. Dan yang ketiga, mim itu kata yang ya, huruf yang diambil dari kata yang jarang di dalam bahasa Ibrani, yaitu makom. Makom itu artinya tempat bersemayam. Jadi ketika kita mengatakan shalom, kita itu sedang mendeklarasikan nama Allah yang maha tinggi, yang menjadi sumber dari segala sesuatu, yang mendatangkan rahmat sejahtera. Kita bukan hanya sekedar mengatakan, tetapi kita itu membawa shalom. Dan ketika kita membawa shalom ini, kita bukan hanya membawa sebuah emosi yang tenang. Kita bukan sedang membawa sebuah perasaan yang nyaman. Tapi benar-benar, sekali lagi izinkan mengutip kata-katanya Bang Leo tadi ya. Jadi gunung rumah Tuhan tempat orang itu datang, belajar, bertanya. Kenapa? Karena kita punya shalom. Kita punya Allah yang sumber segala sesuatu. Kita punya Allah yang mengatur, yang mengendalikan, yang berotoritas atas segala sesuatu. Dan ketika Allah berdiam di dalam gerejanya, maka benar-benar gereja itu membawa semua perkara atau semua hal yang ada di dalam diri Allah. Dan itu benar-benar saya percaya, setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh bapak-bapak, bahwa gereja memang menjadi solusi. Karena ada semuanya di dalam Allah. Kita membawa shalom bukan sekedar membawa nyanyian ya tentunya. Tetapi kita menyadari bahwa kita sedang membawa sebuah kebaharuan, kita sedang membawa sebuah perubahan, kita sedang membawa sebuah jawaban solusi. Bang Woston tadi singgung tentang situasi pilpres ya.
ya kita juga saat ini ditantang ya. Setelah perjalanan yang indah hampir 10 tahun dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, kita sedang dihadapkan pada sebuah, ya kasarnya bisa terjadi sebuah turbulensi. Ya, tetapi kembali kita yang akan menentukan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin kembali ke slide sebentar. Ya. Kita belajar dari pembawa pesan damai tadi ya, yang namanya Ahimaas. Bagaimana dia sudah dicegah, tetapi dia sadar bahwa dia menentukan situasi atau nasib atau keadaan yang akan terjadi kemudian. Ya, karena itu dia gigih mengambil inisiatif tanggung jawabnya. Nggak boleh yang lain, ya. Karena dia sadar, dan kita melihat bagaimana ketika dia pertama bertemu dengan Daud itu, dia mengatakan shalom, ya. Dia meninggikan nama Tuhan, dia mendeklarasikan nama Tuhan, dia juga sedang memberkati dengan semua perkara yang indah yang tersedia di dalam Tuhan. Dia juga sedang menghadirkan Tuhan secara luar biasa. Ahimaas mengajarkan pada kita sebuah kegigihan sebagai seorang pembawa salom. Bahwa pembawa salom itu perlu punya daya tahan yang luar biasa. Amosan yang ingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena semuanya memang tergantung pada kita. Kalau bukan kita, maka kita tidak punya harapan, kita tidak punya sebuah hal yang pasti bahwa negeri ini, muka bumi akan mengalami shalom. Yang kedua, Ahimaas itu mengajarkan kepada kita bagaimana dia menjadi pembela, juru syafaat, ya, yang mendamaikan. Di dalam ceritanya itu, dia mendamaikan Daud dengan Absalom. Dia hanya konsen untuk menyampaikan dan meninggikan nama Tuhan. Ketika Daud coba bertanya tentang keadaan Absalom, Absalom tidak memberikan sebuah jawaban yang tegas, yang dia pikir atau kita menduga dia mengerti bahwa itu akan merusak suasana hati Daud, itu akan mendukakan. Dia tidak fokus kepada sesuatu yang negatif, dia hanya fokus kepada Tuhan. Dia mendamaikan bukan hanya mendamaikan dengan manusia dengan Tuhan, tapi dia juga mendamaikan manusia dengan manusia. Yang ketiga, dia mengajarkan pada kita bahwa dia adalah seorang pembawa damai yang cakap, terlatih dan cerdas. Tadi kita membaca bahwa orang sudah tahu gaya larinya. Tentu kita juga harus belajar. Dan ini menjadi tantangan bagi gereja kita. Ya. Kita dikenal sebagai gereja apa? Oke, gereja kita dikenal sebagai gereja pemuritan. Tapi identitas itu jangan supaya kita jaga tidak hanya sekedar slogan. Tetapi orang mengakui bahwa itu yang membentuk kita. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Ya. Sebenarnya itu adalah sebuah persiapan dari Tuhan untuk kita hadir di situasi di zaman ini, bahwa dunia ini pada masa ini memang perlu dimuridkan. Dan kita sudah memperhatikan pemuridan dalam berbagai level, berbagai aspek kehidupan, bukan hanya di dalam gereja, tapi kita juga memuridkan sampai ke dunia kerja. Saya baru pulang dari Malang, dan saya mendengar teman-teman di sana, ini bukan negatif, tapi saya menangkap sesuatu yang positif. Ketika mereka menyadari bahwa turnover dari jemaat dan mungkin ya pekerja di sana, yang mungkin juga di level yang lebih lagi, itu cepat sekali. Kenapa? Karena memang mereka hanya kuliah 4 atau 5 tahun lah. Lalu waktu mereka menyadari itu, kami
harus melepas orang-orang ini. Lalu saya bilang, bukankah kita dulu ketika kita katakan kita mengalami kegerakan, kita mengalami itu. Bahwa kita harus melepas orang-orang kita. Ya, karena mereka sudah selesai dengan pendidikan mereka. Kita nggak bisa tahan mereka. Kita harus melepas mereka. Artinya apa? Ketika situasi ini terjadi kembali dan kita menyadari ada sesuatu yang kita anggap sepertinya sebuah kekurangan, tapi saya menanggap sinyal yang lain. Justru Tuhan sedang kembali mendatang kepada kita, membawa pengurapan yang baru di mana kita mulai merasakan bahwa kita harus melatih orang dalam waktu singkat dan mereka harus siap terjun ke dunia kerja. Ya, waktu ketemu di Malang, saya bilang sama teman-teman di sana, ini waktu Tuhan. Artinya kalian ada di dalam sebuah gerakan rohani yang luar biasa yang sedang menjawab kebutuhan dunia saat ini. Dan kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita melakukan, mengerjakan pemuridan. Dan kita dikenal sebagai gereja yang memuridkan. Tapi mari kita kembali melihat, merevitalisasi ini, karena saya percaya ini akan menjadi pesan damai, ini akan menjadi jawaban, ini akan menjadi solusi, ya. Karena itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, ya. Yang kedua, Ahimaas itu dikatakan seorang yang terlatih, dia lari cepat sekali, ya, tidak mungkin, ya, kalau dia tidak terlatih. Dan yang terakhir, dia cerdas. Kenapa disebutkan dia mengambil jalan melalui lembah Yordan sehingga dia tiba lebih cepat. Padahal dia berangkat belakangan. Dia bahkan disisihkan. Dia bahkan underestimate. Dia dilarang ya oleh Yoab. Tetapi dia cerdas. Dia terlatih. Dan dia juga berani ngambil resiko mengambil jalan ke lembah Yordan. Artinya itu adalah perjalanan yang sulit. Itu adalah perjalanan yang tidak biasa, ya. Tetapi kita belajar, ya. Orang yang berjalan menurun di jalan yang flat bukan berarti akan lebih cepat sampai dibanding dengan orang yang berjalan atau mengendarai kendaraan melalui medan berbentuk parabola. Hukum fisika mengatakan begitu. Ya, justru yang mengambil jalan melengkung, jalan melingkar, bisa tiba lebih cepat. Artinya orang ini cerdas. Orang ini terlatih. Orang ini memang siap dengan semua situasi. Orang ini memang punya keberanian untuk mengambil resiko. Gereja dan kita semua saat ini dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mungkin tidak nyaman, tetapi kalau itu akan menjadi jawaban dan membawa damai bagi gereja, bagi masyarakat, bagi dunia kita, saya pikir Tuhan memang sudah melatih dan membawa kita pada situasi ini untuk berani mengambil resiko. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, mungkin ini hal yang praktis yang kita akan kerjakan. Ini hal yang kita perlu atau kami sama-sama di BPH memikirkan. Kita perlu bersama-sama berdoa, cari wajah Tuhan. Kita akan ngambil momen doa puasa 30 hari. Ini bukan sesuatu tradisi, tetapi kita rindu ya mengalami satu kebersamaan di dalam doa, dalam seruan pada Tuhan, merespon pada apa yang tadi disampaikan oleh Bang Os dan berdoa berjaga-jaga ya, yang disampaikan oleh fokus pada Tuhan ya, bukan pada perkara yang lain. Kita ingin kita mengalami di masa yang hari-hari terakhir kita benar-benar mengalami terobosan dan melakukan satu pukulan terakhir ya di masa kita di mana Tuhan masih izinkan kita hidup. Kita berdoa, kami menyiapkan untuk doa puasa. Terus yang kedua juga saya ingin mengajak
rekan-rekan, terutama dari gereja lokal yang mungkin belum terkoordinasi, ya, untuk mendorong intensifkan doa di gereja-gereja masing-masing, bangun menara doa atau kubu doa. Ya, saya bersyukur ada beberapa seperti Jakarta, ya, terus konsisten dengan 3 jam doa satu hari, berdoa bagi bangsa. Kita tidak perlu membuat sesuatu yang baru, tetapi saya ingin mengajak, mungkin kita bisa bergabung, ya, mengambil kesempatan masuk di dalam ruang doa yang sama, dan itu akan menjadi sesuatu yang indah. Saya percaya itu bukan milik Jakarta, ya, tapi itu milik kita bersama. Siapapun, ya, kita rindu menggunakan itu menjadi satu kesempatan di mana kita menentukan nasib bangsa ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga, tadi sudah disinggung juga ya oleh Bang Osan, oleh Bang Leo, ya, dari sisi kemasyarakatan, dari sisi kehidupan masyarakat kita. Saya rindu kita memang menjadi pemberi solusi, difference maker, pembuat perbedaan. Saya belajar dan bersyukur melalui sekolah yang kami kelola di Bintan, sekalipun bukan sekolah luar biasa, tetapi dari sejak awal komit gitu kan. Komit supaya sekolah itu memang berbasis karakter. Ketika itu digagas, kami juga kaget tahun 2015 Presiden juga mencanangkan bahwa pendidikan dasar dari SD sampai SMA itu basisnya karakter. Knowledge itu 30% aja. Saya bilang, ya, kalau kita fokus pada Tuhan, Tuhan memang berikan kita kecerdasan, Tuhan berikan kita pengertian yang bahkan tidak terduga. Bagaimana membuatnya? Kami juga tidak tahu, tetapi hati itu ada. Dan kita didik, kita ajar. Kami juga komit, misalnya, bahwa anak-anak itu tidak dipaksa belajar menguasai seluruh mata pelajaran dan semuanya dapat angka 9. Biarkan mereka belajar sesuai dengan minat mereka. Nggak boleh, karena itu kita nggak pakai ranking. Banyak orang tua protes, karena ranking diperlukan untuk mendapatkan bantuan subsidi. Kita nggak pakai, kita minta maaf. Buat kami, buat kita, bahwa anak-anak semuanya adalah juara. Mereka bisa the best perform in English, the best perform in bahasa Indonesia, dalam kesenian. Dan kami terkejut ketika menteri yang sekarang menggagas Merdeka Belajar. Kami ini bukan orang pendidikan, tetapi kita menawarkan, paling tidak di kota di mana kita ada, kita menggagas sesuatu yang berbeda yang orang tidak pernah pikirkan. Ketika pandemi terjadi tahun 2020, semua kebingungan, bagaimana anak-anak sekolah. Bersyukur lewat guidance, ya, bersama dari Edu dari Jakarta memberi contoh melalui Zoom. Kita ambil langkah seperti itu. Kita kerjakan lewat Zoom. Kita ambil akun 3, ya, sekolah itu guru bisa pakai itu sepanjang hari. Anak-anak di rumah bisa terus belajar melalui Zoom. Sementara sekolah-sekolah lain nggak ada yang pakai platform seperti itu. Hanya melalui WA. Itu pun kalau ada tugas. Pasif. Sehingga lama-lama orang tua yang tadinya kesulitan, mereka akhirnya mengakui dan bersyukur. Wah, terima kasih. Ya, sekalipun di rumah, tapi mereka lihat bagaimana guru-guru tetap perform, tetap menyajikan pelajaran, anak-anak tetap antusias, terlibat. Dan ada banyak reward, ya. Ada banyak kemudian Tuhan kasih kesempatan, ya. Ada banyak kepercayaan, ya, bahkan juga kemudian dibilang banyak berkat yang kami terima, bahkan dari pemerintah, bukan dari lembaga-lembaga Kristen. Mari jadi difference maker. Menawarkan sesuatu yang berbeda. Kalau kita hanya mengikuti apa yang ada, orang sudah lebih dulu dari kita dan mereka lebih jago dari kita. Tadi Bang Osan singgung tahun politik. Saya rindu juga, ya, bukan karena saya pernah ada di dunia politik,
ya, tetapi setidak-tidaknya memang punya view juga tentang hal itu. Kalau saudara dan kita perhatikan apa yang ditawarkan oleh partai-partai politik yang saat ini, tetap hal-hal yang primordial. Ya, ada partai yang menginikan, wah sekarang gereja bisa bikin sertifikat gereja gratis. Nah, saya pikir itu bukan solusi bagi bangsa ini. Tapi gereja kita bisa merancang sesuatu yang bahkan secara politik bisa diperhitungkan. Saya pikir banyak orang cerdas, banyak orang pandai di tengah-tengah kita. Kita lihat dan kita rumuskan. Kita berikan solusi pada pemerintah. Seperti Ahimaas menghadap Raja Daud dan dia menyampaikan pesan damai. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita punya, apa yang kita rumuskan, itu akan menjadi shalom bagi bangsa ini. Bapak Ibu yang kekasih, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, para pemimpin yang berbahagia yang diberkati, mari sama-sama kita menjadi pembawa pesan damai dalam konteks yang luas. Saya setuju yang tadi Bang Leo sekali lagi katakan. Ya, sampai orang menemukan itu pada kita. Karena apa? Allah kita memang Allah yang luar biasa. Shalom, ya, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah sumber segala sesuatu, dan itu benar-benar ada pada kita. Puji nama Tuhan. Shalom untuk Indonesia, shalom untuk bangsa-bangsa, shalom untuk gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yes. Baik, puji Tuhan atas firman Tuhannya yang dahsyat, luar biasa, memperlengkapi dan menguatkan sekali untuk setiap Bapak Ibu hamba Tuhan yang luar biasa. Tiba saatnya kita akan melakukan breakout room untuk masing-masing PD yang akan ada doa dan diskusi singkat. Untuk pembagian dan teknisnya saya persilakan kepada Bapak Freddy. Oh, untuk host yang bisa langsung membagi. Mohon maaf, berarti untuk pembagian breakout room bisa dibagi secara langsung oleh host yang bertugas. Bapak Ibu nanti setelah di breakout room jangan lupa kembali ke main Baik, room. Bapak Ibu bisa ditunggu juga sambil pembagian breakout room untuk tetap stay dulu karena akan diaturkan oleh host sesuai dengan PD wilayahnya masing-masing. Oke. Baik Bapak Ibu, wow pasti dahsyat ya doa dan sharingnya di setiap PD masing-masing. Tiba saatnya kita mau mendengarkan, ya kita mau sharing hasil breakout roomnya dari masing-masing PD. Kami mempersilakan masing-masing PD itu 1-2 menit untuk share apa saja yang sudah didiskusikan di masing-masing PD wilayah tadi. Saya persilakan dimulai dari PD 1 dulu, ada perwakilannya, saya persilakan. Ya, yang ingin menyampaikan boleh lambaikan, kasih emot lambaikan tangan, biar nanti host bisa buka unmute-nya, bisa di-unmute suaranya. Kan untuk perwakilan PD 1 boleh sharingkan hasil diskusinya tadi. Boleh emot atau angkat tangannya boleh kalau ada. Dari PD1 Bang Ulwan atau Bang Syerdi boleh?
Shalom, Bapak, para hamba Tuhan. Pak Poluan belum ada ya? Ya, tadi yang kami diskusikan memang dalam waktu dekat kita coba untuk salah satu proyek untuk kembali ke pelayanan ke Bonapasogit, gitu ya, daerah kembali untuk ke daerah sekitar Danau Toba ya dan sekitarnya, gitu ya, untuk kembali melayani daerah Toba ini, dan juga karena sampai hari ini kan baru Balige, gitu ya, di Balige, gitu ya, dan coba dikembangkan ke beberapa daerah di sekitar Samosir, gitu ya. Itu sih tadi fokusnya yang dibicarakan di PD1. Ya, demikian. Tuhan Yesus memberkati. Dari PD1, selanjutnya saya persilakan kepada PD2 untuk menyampaikan sharing diskusinya tadi. PD2 Bang John Wayne atau ya Pak Naik atau siapa mewakili? Mas Supri. Pak Supri. Silakan Ya, Pak Supri. tadi kita share ya dengan cepat, ada beberapa pelayanan kita di PD2 itu. Kita terus mau berdoa untuk Pangkal Pinang yang belum ibadah onsite. Kita berdoa juga untuk beberapa gereja kita akan mau membangun gedung gereja renovasi ya, bangunan gedung gereja, ataupun di Bandar Lampung bisa memakai gedung ya yang sempat belum bisa dipakai, gitu ya, dapat izin benar dari pemerintah. Kita berdoa beberapa, jadi kita langsung praktis beberapa tempat pelayanan kita, juga ada beberapa perintisan. Lebih lagi kita tadi mau tindak lanjut bahwa ada pelayanan youth di PD2 dan beberapa pelayanan di Jambi untuk sewa rukonya kita berdoa kan, dan tadi sangat singkat diskusinya, tapi nanti kita akan terus tindak lanjuti. Kita akan mengunjungi beberapa tempat pelayanan. Lalu tadi kita langsung berdoa. Itu yang dari PD2. Baik, terima kasih Bapak buat sharingnya dari PD2. Kita akan lanjutkan, saya persilakan kepada PD3 untuk men-sharingkan hasil diskusi tadi. Saya persilakan. Ya, Shalom. Saya mewakili PD3. Tadi ada 3 hal yang kita mau coba terapkan apa yang disampaikan Bapak, lalu dengan dari Pak Ketum juga, bagaimana gambaran cakap, terlatih, dan cerdas, lalu bagaimana simpelnya, praktisnya itu diterapkan, baik itu di dalam gereja lokal, bahkan di PD. Kita coba belajar lagi kembali kepada yang awal, yang mula-mula, yaitu mengaktifkan PI massal, doa. Dan dulu kita kan waktu PI ada jiwa baru, lahir baru, langsung dilatihnya cepat gitu kan. Sekarang dilatihnya agak lama. Dulu paling cepat lahir baru, lalu kita ajarin praktek PI, langsung mereka bergerak lagi. Dan sebetulnya apa yang jadi gambaran Bapak tadi, kalau bisa nanti jemaat bergerak satu, mengejar satu lagi, itu akan bisa terlampaui di tahun ini. Dan kita berdoa dan kita mengaktifkan kembali, yaitu PI massal, doa, dan itu menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketum, bahwa tanggal 9 Maret dan sampai 9 April itu menjadi suatu daya dobrak lagi untuk kita bersama-sama doa puasa. Lalu yang berikutnya, yang kedua, itu berbicara tentang yang tadi Pak Austin sampaikan, nabungnya jangan banyak nabung, tapi kalau punya uang, beli investasi kepada tanah-tanah. Tadi Pak Hisar sampaikan ada di tanah di wilayah
Kerawang itu tanahnya murah, jadi bagi bapak-bapak juga yang ingin mau beli tanah di sana bisa berinvestasi, tujuannya suatu saat, kira-kira tadi gambaran Pak Hisar kira-kira sampai 100.000 yang udah siap gitu, siap untuk bangun, jadi bisa buat lahan untuk bisa tempat misi, latihan untuk misi, semuanya bisa dikerjakan. Jadi nanti bisa hubungin Pak Hisar kalau bapak-bapak yang punya minat untuk wilayah PD3. Yang berikutnya, yang ketiga itu membuat pelatihan untuk para pebisnis yang siap untuk mereka disiapkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha ke depan nanti. Itu gambaran yang tadi kami kumpul yang disampaikan oleh rekan-rekan dari PD3. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Masih di mute? Oke, baik. Selanjutnya terima kasih sebelumnya untuk Bapak yang sudah men-share dari diskusi PD3. Kita akan lanjutkan untuk PD4 perwakilannya, saya persilakan. Ya, Shalom. Kami dari PD4 tadi baru mengawali bahwa kita akan melakukan kebersamaan dulu ya. Kebersamaan ini di mana kita akan saling melihat apa yang bisa kita bagikan atau kita lakukan bersama-sama gitu. Jadi rencana nanti akhir Maret ini kita akan kumpul bersama-sama PD4 di Lembang. Ada rencana seperti itu akhir Maret atau awal April paling lambat. Kita akan kumpul di Lembang bersama-sama semua para pendeta muda, mungkin pekerja di bawahnya juga. Kita akan kumpul bersama-sama untuk mencari wajah Tuhan, untuk berbagi dan untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita ya. Tadi hal praktis salah satu yang disinggung adalah di dunia pendidikan ya, bagaimana kita bisa memulai baik sekolah paket ABC yang sudah dilakukan di Lembang itu mungkin juga bisa diterapkan di tempat-tempat lain juga. Mungkin ada hal lain dalam hal bimbingan belajar dikhususkan, juga ada hal yang spesial buat anak-anak pendeta supaya mereka mendapat hal yang terbaik di pendidikan tingginya. Jadi itu kita akan bagikan, jadi bukan hanya milik satu gereja tertentu, tapi jadi milik kita semua bersama-sama. Nah, tadi itu hal praktis yang udah kita bagikan, baru mengawali. Ke depan nanti di Lembang, nanti kita akan bicarakan lebih luas lagi. Ya, itu aja. Terima kasih. Dari Bapak Pendeta Krisyono, perwakilan PD4. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing diskusi dari kelompok PD5. Saya persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Bang Austin, Bang Leo, dan juga Bang Horas tadi, dari PD5 kita berdoa dan mendiskusikannya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu menjadi masukan kepada setiap kami hamba Tuhan di PD5, bahwa kami terus harus belajar untuk melakukan pelayanan ini secara serius, bukan hanya sekedar rutinitas gitu ya, yang biasa-biasa saja, tetapi harus melakukan dengan lebih dan lebih lagi. Ya, seperti memperkatakan hal yang positif, gairah Tuhan terus nyata gitu ya, semangat gitu, dan melibatkan Tuhan dalam setiap pelayanan, bukan hanya biasa saja, bukan hanya sekedar rutinitas biasa, tetapi ada gairah Tuhan di situ sebagai hamba Tuhan ketika melayani dan terus beraktivitas sebagai hamba Tuhan dan pemimpin jemaat. Itu yang untuk internal ya, jadi masukan ke kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini mendorong kita untuk terus memiliki pertemuan-pertemuan doa yang solid
ya semakin kuat gitu ya, dengan doa dan puasa gitu ya. Biarlah terus para hamba Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan ini membangun kubu-kubu doa gitu ya, yang makin luar biasa. Ya, jadi misalkan kalau di Jogja ada doa 24 jam gitu ya, di Semarang kita ada doa tiap hari, tiap pagi, semua hamba Tuhan bersama jemaat, dan juga ada doa Rabu, dan juga kemudian ada doa tiap satelit, mereka ada doa-doa masing gitu ya, doa dan puasa. Dan itu menjadi gereja yang kokoh ketika mendengar firman dan melakukannya. Dan kemudian menjadi implementasi untuk kita kerjakan, untuk ada pertemuan doa secara onsite di tengah-tengah gerakan doa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, tanggal 9 Maret sampai 7 April kalau tidak salah ya, tadi di PowerPoint-nya tercantum itu. Nanti kita PD5 akan berencana akan bertemu secara onsite, berdoa bersama, dan juga mungkin ditambah hal-hal lain di dalam pertemuan itu. Jadi itu dari diskusi PD5 tadi, dan kita juga berdoa tadi dari apa yang sudah disampaikan Bapak-bapak dan juga Ketua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih buat Bapak Pendeta Roni Pristianto atas sharing dari PD5. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan sharing diskusinya. Hasil diskusi tadi perwakilan dari PD6. Saya persilakan. Baik, saya dari PD6. Waktunya tadi sangat singkat karena grup saya tadi wilayah 6-nya menunggu ketuanya belum masuk-masuk. Jadi bahasanya tadi sangat singkat, belum selesai, udah keburu harus gabung ke ruang utama. Tapi ada beberapa hal yang kami bahas tadi tentang apa yang sudah disampaikan oleh tadi ada beberapa soalnya yang masuk rekan kita agak terlambat belum ada pelayanan. Kami diskusikan lagi apa yang disampaikan oleh Ketum, yang disampaikan oleh Pak Leo tadi ya, Bang Leo, apa yang disampaikan oleh Pak Osten juga, dan kemudian juga mendiskusikan juga tentang apa yang disampaikan oleh Ketua Umum pada apa yang disampaikan di YouTube itu ya, karena saya mendapatkan bahwa hal itu yang didiskusikan sebagai di room ya, tentang unity, kesatuan. Jadi itu yang sempat kami bahas tadi, bahwa kesatuan dimulai dari kita karena Sinode GKKD adalah rumah rohani kita. GKKD secara menyeluruh di Sinode, baik itu GKKD juga di wilayah 6 yaitu Borneo, untuk bisa saling bekerja sama, untuk bersama-sama, untuk saling menopang dan saling mendorong gitu ya, supaya semua bisa boleh maju bersama-sama. Saya bagikan juga tentang, kami diskusikan juga tadi tentang memandang bahwa tidak lagi memandang dari saya membuka dari gereja, saya karena dari gereja Pontianak misalnya, saya tidak lagi memandang misalnya hanya melihat dari GKKD Pontianak saja, tapi saya melihat GKKD itu secara menyeluruh, yaitu ada di dalam rumah rohani kesinodean kita, dan itu patut untuk kita bantu dan kita perhatikan. Nah, unity, dan tadi ada usulan teman di dalam grup, ya kami ada usulan rekan tadi, karena selama ini bendahara di wilayah kami ada ditetapkan, tapi sebenarnya kami belum ada kas bendahara sama sekali di wilayah 6. Jadi tadi ada rekan mengusulkan bagaimana kalau kita membuat iuran dari gereja-gereja lokal sehingga kita punya dana sehingga bisa nantinya untuk dilakukan hal apa yang dibutuhkan oleh misalnya wilayah 6 Borneo atau misalnya untuk yang lain. Tapi itu tadi belum sampai deal banget ya membahasnya karena waktunya udah sangat singkat, karena butuh juga kesepakatan teman-teman yang lain karena waktunya sangat singkat banget tadinya. Sehingga saya dan teman-teman tadi saya memutuskan untuk kami nanti lanjut membahas lagi di grup wilayah kami. Itu yang bisa saya sampaikan tentang
yang kami bahas tentang unity, bagaimana gereja itu membangun kembali kepada kehidupan kerohanian jemaat di dalam gereja menjadi kuat dan intim dengan Tuhan, sehingga bercahaya dan orang-orang bisa datang kepada Kristus. Nah, ini kita bangun kembali di dalam setiap gereja-gereja lokal. Itu aja Pak dari PD6. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Ibu Pendeta Marsauli Sinaga atas sharing dari kelompok PD6. Baik, kita akan melanjutkan sharing hasil diskusi tadi untuk perwakilan PD7, saya persilakan. Ya, salam Bapak Ibu, senang berjumpa lagi. Suara saya terdengar? Maklum kita di kampung ini. Jelas banget. Sangat jelas. Kalau nggak jelas ya biar saya naik pohon dulu supaya sinyalnya jelas. Jelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami boleh menyampaikan apa yang kami diskusikan tadi. Yang pertama tentu kami mengupdate situasi kondisi masing-masing wilayah. Kebetulan wilayah 7 ini cukup besar dan 2 wilayah di wilayah 7 ini adalah kantong Kristen. Itu NTB, NTT, Sulawesi ya. Jadi Sulawesi dan NTT itu termasuk berapa bagian itu adalah kantong Kristen. Lalu kami belajar, terus yang kedua kita mencoba mencermati apa yang disampaikan oleh Bang Osten, Bang Leo, dan Bapak Ketum tadi ya. Lalu kami coba menggarisbawahi ya seperti yang Bang Leo sampaikan tadi, dari Rumah Tuhan muncul pengajaran-pengajaran ya. Lalu dari Bang Horas tadi kita belajar dari kisah Amanihahas tadi itu ya. Ya karena kita orang Batak semua kita sebutlah Amanihahas ya. Walaupun sesungguhnya itu namanya Ahimaas ya. Ada di situ ada 3, cakap, terlatih, dan cerdas. Nah pertanyaannya, apa yang konkret yang bisa kita kerjakan sebagai gereja, baik itu wilayah maupun tempat kita masing-masing yang diberi kepercayaan untuk menggembalakan. Ada 2 sebenarnya, tapi karena kami tidak begitu lengkap tadi hadir, saya hanya coba catat ada 2. Yang pertama, mengembangkan atau mematangkan kembali DNA GKKD. Apa DNA GKKD? Ya kita tahu semua DNA GKKD itu yang paling utama adalah PA dan penginjilan ya. Nah, kita harus mengupdate sedemikian rupa pola pemuridan kita yang hari ini ada, yang kita sadari itu milik kita sejak awal ya. Kita harus sampai di posisi bagaimana kita mengembangkan sehingga banyak orang tidak melihat pemuridan itu sesuatu yang membosankan, tapi sesuatu yang sangat apa ya. Kalau saya PA sama Bang Oscar dulu kita sering makan-makan gitu. Itu cukup menarik waktu saya di Semarang itu. PA makan-makan gitu terusnya. Jadi menarik gitu ya. Jadi mungkin pola-pola yang begitu yang sederhana tapi pesan sampai gitu ya. Jadi harus kita indikan. Lalu yang kedua menjawab kebutuhan. Di setiap kami tadi di Toraja LGBT sudah begitu muncul dan diperdengungkan bukan hanya di sekolah biasa tapi di sekolah teologi lagi. Itu lebih horor lagi tuh. Lalu di kami ini ada sekte baru yang mengatakan bahwa Yesus akan datang dalam bentuk rupa wanita. Itu lebih horor lagi. Dan sekarang kondisinya angkanya jumlahnya itu sudah sampai 2.700 di Pulau Sumba. Dan panglimanya adalah salah satu orang yang dulu kita pernah layani. Panglimanya. Dan puji Tuhan panglimanya itu kemarin saya bertemu sama dia dan dia mau bertobat. Dan dia mau mencoba membukakan semuanya kedok dari pengajaran sekte baru ini. Kita doakan supaya ini menjadi momentum kita. Kalau ini bisa momentum kita, maka kita bisa mengajak dia untuk bersama-sama dengan para gembala lain untuk menjaga kawanan di pulau ini supaya tidak masuk ke sekte itu ya. Bukan hanya yang pertama itu seksi Yehova. Seksi Yehova itu sudah masuk dan dia masuk nggak tanggung-tanggung, dia ada di Bimas Kristen lagi.
Yang kedua ini seksi yang yang baru ini, sekte yang baru ini yang tentang Yesus akan datang dalam bentuk rupa wanita. Lalu yang di awal lagi itu ada di sini marapu yang dulu kita betul-betul untuk menjangkau mereka. Sekarang mereka sudah diakui oleh pemerintah sebagai agama baru. Padahal itu yang harus kita jangkau dan angkanya fantastis. Di Sumba Timur saja sudah mencapai 22% itu orang-orang marapu dan itu mereka susah lagi kita jangkau. Nah, tapi ya oke lah kita coba terus galakkan supaya ini menjadi kekuatan bersama. Jadi mohon sangat Bapak Ibu bisa mendoakan kami supaya menjadi jawaban bagi situasi kondisi yang hari ini terjadi. Terima kasih. Salam buat kita semua. Terima kasih. Saya yang paling banyak yang ngomong ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Tumpal Situmorang, perwakilan dari PD7. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sharing hasil diskusi tadi. Saya persilakan kepada PD8. Pak Jeff, siapa yang? Silakan Pak Leo. Oh, Pak Denny, siap. Silakan Pak Denny. Pak Leo aja, Pak Leo. Silakan. Baik, kami dari PD8, dari hasil diskusi, ada beberapa hal yang diusulkan oleh teman-teman untuk PD8. Yang pertama, bahwa di PD8 dalam waktu dekat, ya karena sudah ada daerah otonomi baru, bagaimana supaya kami bisa mengantisipasi daerah otonomi baru supaya GKKD bisa masuk di situ. Karena ini ada beberapa provinsi yang akan terbentuk, ya bagaimana supaya kita yang sedikit ini ya bisa masuk ke daerah-daerah baru. Kemudian usulan yang kedua, ya ini tindak lanjuti dari pembicaraan Pak Osten, Pak Leo dengan Pak Ketum. Kemudian ada usulan bagaimana usulan dari Pak Ketum atau Pak Leo untuk doa puasa. Doa puasa 30 hari ini apakah kita masuk bersamaan dengan saudara-saudara kita yang akan puasa atau kita ambil waktu sendiri. Kemudian dari Pak Leo ada penuaian besar, ada goncangan terjadi, ada penuaian bagaimana supaya PD8 bisa mempersiapkan para pekerja untuk bisa ada waktu untuk kita bisa mempersiapkan diri lewat pemuritan, kemudian untuk penginjilan harus juga berjalan. Nah, menindaklanjuti semua hal ini karena tadi jumlahnya tidak semua hadir, kami sepakat ada pertemuan untuk menindaklanjuti semua pembicaraan tadi dalam waktu dekat pada hari Jumat tanggal 17 ada pertemuan kami sendiri. Jadi mengajak semua yang tidak ikut hari ini sama-sama dalam pertemuan untuk membicarakan semua hal itu. Jadi kami tidak terlalu banyak bicara tadi, tapi nanti dalam pertemuan itu akan mematangkan semua pembicaraan tadi. Seperti itu dari PD8. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Baik, terima kasih untuk sharing hasil diskusinya dari PD8, yaitu Bapak Pendeta Leo Hokoyoku yang sudah mewakili. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan seluruh sharing dan sharing akan ditutup oleh Ketua Umum Sinode. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Horas A.L. Tobing, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, dipersilakan untuk closing statement-nya, Bapak Horas. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih semua untuk hamba Tuhan yang sudah mengambil waktu untuk berdiskusi dan berdoa. Saya menangkap satu hal ya, beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, menjaga gerak doa kita bersama
sebagai langkah berjaga-jaga dan juga kesiapan untuk merespon situasi-situasi yang bergejolak di depan, sehingga kita bisa sigap dan menjadi pemberi solusi, bukan sebagai korban, tetapi mengambil kesempatan sebagai pemberi jawaban. Yang kedua, mobilisasi internal di antara kita masih sangat diperlukan, ya, baik dalam bentuk pelayanan-pelayanan, gedung-gedung ibadah, dan juga pembenahan organisasi gereja, ya. Dan tadi ada juga yang menyampaikan tentang belum ditahbiskan, ya, kendala dengan lingkungan, dengan pergaulan di antara gereja. Ada masalah mobilisasi internal untuk membangun doa, membangun pelayanan-pelayanan yang bersifat khusus, ya, kelompok umur. Kemudian yang ketiga, kita melihat ada urgensi yang tadi disampaikan oleh Bang Tumpal dengan istilah mematangkan DNA GKKD. Tapi yang dimaksud tidak jauh, yaitu bagaimana kita merevitalisasi pemuridan yang kita jalankan sehingga cocok dengan budaya, dengan lingkungan, dengan situasi kekinian, dan juga sekaligus menjawab persoalan-persoalan sosial dan juga kemasyarakatan yang ada, seperti LGBT dan pengajaran-pengajaran sesat. Yang berikut adalah penting untuk memperhatikan kantong-kantong atau strong base Christian, kantong-kantong Kristen. Salah satu, ya, seperti Danau Toba dan sekitarnya. Kemudian juga tadi dari Pak Tumpal dari Sumba, kemudian juga tadi dari Sulawesi Selatan, ya, dari Toraja, ya, bahwa ada degradasi, ada penggerusan, erosi juga nilai-nilai kekristenan, ya, dan kita perlu merespon melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mobilisasi doa di antara kita terus perlu dijaga, ya, seperti tadi dilakukan di wilayah-wilayah, dan juga menjalin kebersamaan, kesatuan yang lebih solid, lebih intens melalui gerakan doa. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan dari diskusi yang tadi kita sudah dengarkan penyampaiannya masing-masing. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua, diberi kekuatan, semangat, supaya apa yang tadi didiskusikan dan didoakan bisa kita realisasikan bersama. Demikian juga dari BPH diberikan juga kesanggupan untuk merumuskan sehingga menjadi lebih tajam, lebih efektif ketika diimplementasikan di gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kesatuan, unity, kita mengalami bangunan rohani, dan semua janji-janji Tuhan digenapi di tengah-tengah kita. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yes, amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ketua Umum Sinode Bapak Pendeta Horas A.L. Tobing atas closing statement-nya. Nah, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama, yaitu akan sampai bertemu kembali di acara Monthly Pastor Prayer 3 bulan lagi ke depan, supaya ada kegerakan-kegerakan yang bisa di-share dan terus ada seruan-seruan yang kita boleh naikkan kepada Tuhan bagi wilayah-wilayah di mana kita ditetapkan sama Tuhan. Pengumuman kedua, kita akan mengisi kuesioner Bapak Ibu
Untuk link akan di-share oleh host di kolom chat, di kolom komentar. Bapak Ibu diberikan waktu selama 3 menit. Saat ini juga boleh diisi kuesionernya. Kami akan persilakan dimulai dari sekarang ya Bapak Ibu. 3 menit untuk mengisi kuesioner feedback dari acara malam hari ini. Ya, Bapak Ibu juga bisa melihat link kuesionernya ada di grup grup sinode. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau Bapak Ibu belum sempat lihat di grup kolom chat, nah Bapak Ibu bisa lihat di grup sinode. Bisa langsung diisi Bapak Ibu kuesionernya. Masih ada waktu 2 menit lagi Bapak Ibu untuk mengisi. Ya, waktu 1 menit lagi Bapak Ibu untuk mengisi link kuesioner. Baik, waktunya sudah habis Bapak Ibu untuk mengisi link kuesionernya. Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung acara Monthly Pastor Prayer malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat pasti sangat diberkati sekali. Amin Bapak Ibu, semua antusias untuk melayani, mengalami terobosan kegerakan di tahun 2023 ini. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan menutup acara malam hari ini. Kita mau datang sama Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Mari kita datang Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Semakin
makin bertambah besar anugerah-Mu. Yes, amin. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kita akan mengakhiri monthly praying pada malam hari ini, dan saya persilakan Pendeta Leo Mangunsong untuk boleh menutup acara pada malam hari. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pertemuan malam hari ini. Kami menyertai kami oleh karena kekuatan Roh Kudus, juga mengerti dan memahami bahwa gunung rumah Tuhan pada hari-hari terakhir ini akan menjulang tinggi, dan kesanalah bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang, dan kami percaya bahwa pada hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua manusia. Anak laki-laki dan perempuan, hamba-hamba-Mu akan mengalami pencurahan kuasa Roh Kudus yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tuhan. Oleh karena itu, hati dan hari-hari akan melihat demonstrasi kasih kuasa-Mu, bagaimana orang-orang datang menyembah kepada Engkau. Oleh karena itu kami bersyukur sekali Tuhan, dan kami merasa terhormat sekali hidup pada hari-hari yang terakhir Tuhan. Dan kami tangkap urapan-Mu Tuhan, kami tangkap isi hati-Mu Tuhan, untuk melanjutkan pergerakan yang pernah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, yaitu memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa. Bapa, kami berdoa Tuhan, terus urapi kami, pimpin kami, sertai kami Tuhan, untuk memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Roh Tuhan Allah ada di atas kepala kami. Dia telah mengurapi kami untuk menyampaikan kabar baik, untuk melepaskan orang dari penjara, menyampaikan kabar baik, melepaskan orang-orang dari belenggu dosa, mengganti kain-kain kabung dengan kain sukacita. Kami percaya kami akan membangun kembali reruntuhan berabad-abad, kota-kota yang sunyi, tempat yang turun-temurun sunyi sepi, sudah kering semuanya, akan dibangun kembali. Kami percaya akan melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya bangsa-bangsa akan penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya kota kami, desa di mana kami ada, akan penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Itu sebabnya kami mau punya ikat janji kepada Engkau pada malam hari ini, suatu perjanjian yang baru kepada Engkau untuk mengerjakan dan menyelesaikan rencana-Mu Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian pada malam hari ini. Suami, istri, anak-anak semuanya Kau berkati. Jemaat semua Kau berkati. Para pemimpin Kau berkati Tuhan. Kami berdoa supaya mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas, mukjizat tidak lazim terjadi atas hidup kami Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan kami. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Biarlah itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan itu boleh terjadi dengan luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi buat pertemuan kayak malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan terus menyertai kami dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang ajaib. Kristus yang ada dalam diri kami, menyertai kami, memimpin kami, melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau, Dia adalah gembala yang baik, Engkau tidak pernah kekurangan, tetapi Engkau akan berlimpah-limpah dalam segala hal. Tuhan membuat Kau berhasil dalam apapun Kau kerjakan, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Anugerah Tuhan menyertai Engkau, dan anugerah itu membuat Engkau dipimpinnya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, bahkan di tengah mara bahaya, Engkau tidak pernah takut mara bahaya, sebab gada Tuhan, firman Tuhan, dan kuasa Roh Kudus menyertai Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan bersama-sama, amin. 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 Puji Amin. nama Tuhan. Boleh kita kasih kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat dan yang hebat. Foto dulu, Puji foto. Tuhan. Bapak Foto. Ibu jangan live dulu karena kita akan foto bersama. Ya, kita akan bisa dinyalakan kameranya ya Bapak Ibu, karena kita
depan Zoom ini dulu ya. Baik, kita akan mulai ya dari slide yang pertama. Bapak Ada Ibu berapa bisa senyum slide? terus. Ada berapa? Ada 3 slide, Pak. Ada 3 slide. Dari slide pertama, Bapak Ibu bisa senyum terus sampai slide yang ketiga. Kita mulai slide yang pertama. 1, 2, 3. Cheers. Oke, host sudah? Slide pertama? Oh, sebentar Bapak Ibu. Oke, lanjut. Slide yang kedua, Bapak Ibu, kita boleh cheese lagi, bergaya lagi, ganti gaya lagi, boleh? Siap dalam hitungan 1, 2, 3. Cheese. Oke, baik. Slide kedua sudah, sekarang slide yang terakhir, Bapak Ibu, kita bergaya lagi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Cheers. Oke, sudah semua Kakak host? Halo. Sudah semua. Puji Oke. Tuhan. Tuhan Yesus Selamat malam semua. memberkati. Malam Tuhan berkati. Selamat berkati. Berkati. Shalom. Makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ketua, makasih. Terima kasih semua. Edi, thank you. Terima kasih.